Ya, Mas Abraham. Ada apa, Mas Abraham? Tak jadi us. Oh, nggak jadi ya. Tolong kameranya dinyalakan semua. Subscriber mau. Ya, Mas Noval, gimana? Nanti PJOK-nya yang tentang apa, Us? Nanti tentang gerak memutar serta gerak menekuk ya. Nanti serta juga ada permainan tentang tapak gunung. Sebelum itu tolong kamera yang masih dimatikan tolong dinyalakan dulu ya. Subscriber mau memulai untuk pelajaran PJOK hari ini. Oke, kameranya yang belum dinyalakan tolong dinyalakan dulu. Subscriber mau memulai untuk pelajaran PJOK hari ini. Oke, subscriber salam dulu ya. Belum mulai untuk pelajaran PJOK hari ini. Nanti tolong dijawab yang keras. Salam dari subscriber. Saya bersalam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Yes, Wah, semangat semua ini sudah siap untuk pelajaran PJOK hari ini ya berarti ya. Tadi Mbak Afika mengajukan pertanyaan soal tentang memimpin doa. Untuk nanti doanya nanti dipimpin oleh Mas Noval. Belum berdoa, tolong mikrofon yang masih dinyalakan tolong dimatikan dulu ya. Biar suara subscriber bisa terdengar di semuanya. Oh, Mas Noval sudah? Yang belum siapa ya? Oh, belum. Ya udah. Gantian ya. Sekarang karena waktunya PJOK, nanti Mas Noval yang memimpin doa ya. Nanti kalau setelah itu atau hari-hari berikutnya nanti gantian ya. Oke, silakan Mas Noval memimpin doanya sebelum memulai pelajaran PJOK hari ini. Wajib isnain salasa arba'a, tangan kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Allah jamaatan a'udzu billahi Alhamdulillah ya berdoanya tolong dimatikan lagi ya pelajaran PJOK hari ini yaitu tentang gerak memutar lengan serta gerak menekuk dan juga ada permainan tapak gunung. Tolong mikrofonnya dimatikan dulu ya. Ya, ada pertanyaan, Mas Rasya, kenapa? Nanti main tapak gunungnya itu
dipraktekkan. Nanti untuk mempraktekannya cukup gerakan menekuk saja ya untuk tapak gunungnya, karena kita membutuhkan area untuk mempraktekkan. Jadi nanti bisa dipraktekkan sendiri-sendiri ya. Tolong mikrofon yang masih dinyalakan tolong dimatikan dulu. Subscriber mau memulai menerangkan untuk materi PJOK kali ini. Oke, terima kasih yang sudah mematikan mikrofonnya. Subscriber mulai ya untuk pelajaran PJOK hari ini. Bentar ya. Halo, halo. Oshi. Ya, gimana? Sebentar ya, sudah ada yang bisa melihat gambar dari subscriber untuk materi hari ini? Belum melihat, Oke, Suci. bentar ya. Oke, tolong mikrofonnya dimatikan ya. Subscriber mau menerangkan untuk PJOK hari ini, yaitu adalah gerak memutar dan menekuk badan serta permainan tapak gunung. Oke, subscriber mulai ya. Jadi gerak menekuk, gerak memutar badan di tempat itu termasuk dalam gerak non lokomotor. Karena apa? Karena tidak berpindah tempat. Jadi gerak yang di tempat atau gerak tidak berpindah tempat itu bisa disebut dengan gerak non lokomotor. Seperti gambar dari subscriber yang di bawah itu adalah gambar memutar lengan serta gambar dari memutar badan. Seperti itu nanti gambarnya. Jadi kalau non lokomotor itu adalah gerak di tempat, kalau gerak lokomotor adalah gerak apa? Ada yang masih ingat gerak lokomotor? Gerak berpindah tempat. Gerak yang berpindah tempat. Oke, Mas Javier ya. Jadi kalau gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Jadi kalau non lokomotor itu gerak di tempat, kalau lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Nah, bisa berlanjutkan ya. Sekarang adalah gerak memutar badan. Contohnya adalah seperti itu. Jadi gerak memutar bagian tubuh tanpa berpindah tempat ataupun gerak memutar badan. Contohnya nanti ada memutar lengan, memutar pinggang. Kalau memutar pinggang itu seperti gambar yang di bawah itu adalah contoh dari gerak memutar pinggang. Oke. Yang pertama adalah cara ataupun gerak memutar lengan. Seperti di gambar itu ada berdiri, kaki dibuka, terus lengannya ataupun tangannya diputar. Cara melakukannya adalah yang pertama buka kaki selebar bahu, lalu rentangkan kedua tangan, kemudian putar kedua tangan. Jadi berputarannya nanti ke depan ataupun ke belakang itu sama. Itu adalah contoh dari gerak memutar lengan. Untuk yang selanjutnya adalah gerak memutar pinggang. Cara melakukannya adalah sama seperti tadi, gerak memutar lengan. Jadi siap, terus kaki dibuka selebar bahu. Lalu kedua tangan diletakkan di pinggang seperti gambar dari subscriber itu. Lalu kemudian putar badan ke kiri maupun ke kanan. Jadi itu cara memutar
badan ataupun memutar pinggang. Seperti itu ya. Hilang loh, gara-gara Mbak Farah loh. Ya, tolong yang presentasi Fiber saja ya, yang lain tidak usah ya, biar gambarnya nggak hilang. Sebentar, Fiber betulkan dulu ya. Untuk yang lain nanti jangan ikut mempresentasikan ya, agar gambarnya nanti tidak hilang. Jadi cukup Fiber saja yang melakukan presentasi. Sebentar, ini sudah mulai muncul lagi. Sudah bisa melihat semua ya gambar dari Fiber? Oke, Udah. Fiber lanjutkan ya. Sekarang kita belajar untuk gerak menekuk. Jadi gerak menekuk kaki ke depan maupun ke belakang. Jadi nanti ada contoh gerak menekuk kaki ke depan itu seperti apa, lalu menekuk kaki ke belakang itu seperti apa. Jadi kalau untuk gerak menekuk atau mengangkat satu kaki ini adalah salah satu manfaat dari kita melakukan atau kita melakukan gerak keseimbangan. Jadi kalau satu kaki diangkat ataupun ditekuk itu kita belajar untuk melatih keseimbangan kita. Untuk yang pertama adalah gerak menekuk di depan dada. Seperti gambar dari Fiber itu adalah contoh dari gerak menekuk di depan dada. Jadi cara melakukannya yang pertama adalah sikap siap. Lalu angkat dan tekuk satu kaki di depan dada. Jadi untuk satu kaki diangkat. Lalu pegang dengan kedua tangan. Usahakan jangan sampai jatuh. Jadi tetap ya, Mbak Afika, gimana? Oh ya, Mas Rasya, gimana Mas Rasya? Kemarin yang soal kesulitannya nggak dikirim dari grup Us. Oh, untuk yang kemarin. Yang kan sudah usai minggu berkirimnya yang lalu. untuk dari minggu yang Bukan kemarin kan ini. sudah ada soalnya di bawah PPT Mas Rasya. Terus yang Jadi untuk soalnya untuk yang 2 minggu ya. Ya nanti Usweber kirim ya. Nanti Usrasa Japri Usweber ya. Untuk kurangnya yang belum terkirim soalnya apa nanti bisa Japri ke Usweber ya. Nanti Usweber kirimkan soalnya. Gitu ya Mas Rasa ya. Ini nanti dikirimkan di grup. Iya, nanti untuk soalnya Usweber kirimkan di grup seperti biasanya. Jadi untuk soalnya itu ada di akhir PPT dari Usweber. Oke, Usweber lanjutkan ya. Tolong mikrofonnya dimatikan lagi. Nggak jadi tanya, Us. Oh, nggak jadi? Oke, Usweber lanjutkan ya untuk menerangkan materi hari ini. Yaitu nanti ini adalah menekuk kaki di depan dada. Untuk selanjutnya adalah menekuk kaki ke belakang. Jadi cara melakukan ataupun menekuk kaki ke belakang yang pertama sikap siap sama seperti tadi. Angkat dan tekuk satu kaki ke belakang. Kalau tadi menekuk kaki ke depan itu mengangkat kakinya ke depan. Kalau menekuk kaki ke belakang adalah mengangkat satu kaki ke belakang. Lalu kemudian pegang dengan kedua tangan. Agar tidak terjatuh. Jadi harus tetap menjaga keseimbangannya ya. Agar untuk nanti video ataupun contohnya nanti Usweber juga ada ya, nanti bisa disimak ya setelah Usweber menerangkan materi hari ini. Ini nanti ini dipraktekkan habis itu dikirimkan.
ke Uspeber? Nanti bisa dipraktekkan lalu dikirimkan ke Uspeber gitu ya. Sekarang tolong disimak dulu video penjelasan dari Uspeber. Uspeber lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke materi permainan tapak gunung. Di sini sudah ada yang tahu apa sudah ada yang pernah melakukan apa itu permainan tapak gunung? Sudah ada? Mas Naufal sudah pernah melakukan permainan tapak gunung? Mas Abraham? Oh, belum pernah. Mas Abraham? Ya, kenapa Mas Abraham? Sudah, Aku pernah. Aku pernah tapi sudah lama. Oh, sudah lama. Oke, jadi 2 tahun Oke, jadi nanti untuk permainan tapak gunungnya Uspeber terangkan ya cara permainannya. Sambil yang sudah pernah memainkan sambil mengingat-ingat permainannya. Oke, saya berlanjutkan ya. Tolong mikrofonnya dimatikan lagi. Tolong mikrofonnya dimatikan lagi ya. Uspeber mau melanjutkan menerangkan untuk materi ataupun permainan tapak gunung. Jadi permainan tapak gunung ataupun kalau di Uspeber waktu kecil dulu adalah engklak ataupun gejrik. Kalau di rumah Uspeber itu menyebutnya biasanya permainan gejrik. Jadi itu merupakan olahraga ataupun permainan tradisional. Karena apa? Karena berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi kenapa kok permainan tapak gunung masuk dalam permainan tradisional? Karena berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau permainan modern itu seperti apa contohnya? Masih ada yang ingat? Mas Naufal, apa Mas Naufal permainan modern itu? Basket, Contohnya? Sepak bola, basket, oke. Basket, sepak bola, berenang. Oke, Mas Javier. Terus atlet. Tujuh, Pak. Olimpiade. Sudah bisa membedakan ya antara olahraga tradisional maupun olahraga modern. Oke. Ya, futsal termasuk dalam olahraga modern. Oke, usah berlanjutkan ya. Jadi tapak gunung merupakan olahraga tradisional karena berasal ataupun asli dari daerah-daerah di Indonesia. Mas Rasa, kenapa itu Mas Rasa? Mas Rasa dengar suara dari Uspeber? Oke, Uspeber lanjutkan ya. Jadi dalam permainan tapak gunung itu ada terdapat gerak melompat serta gerak meloncat. Ada yang masih ingat gerak melompat? Gerak melompat, ada yang masih ingat? Ada. Jadi untuk gerak melompat dengan ya. satu kaki, meloncat 2 kaki. Dengan 1 kaki kaki. Oke, Mas Meloncat Rasya, dengan 2 good job. Oke, sudah bisa semua ya antara perbedaan melompat serta meloncat. Saya berulangi lagi, kalau melompat itu menolakkan tubuh ke udara dengan tumpuan 1 kaki. Sedangkan meloncat adalah menolakkan tubuh ke udara dengan tumpuan 2 kaki. Jadi itu adalah perbedaan meloncat serta melompat. Saya berlanjutkan ya. Untuk cara permainan dari tapak gunung. Jadi cara permainan tapak gunung adalah
Yang pertama, gambar pola permainan tapak gunung dulu. Jadi sebelum kita bermain, kita harus menggambar polanya dulu. Mau seperti apa, mau dibentuk seperti apa. Gambar dulu ya untuk polanya. Lalu setelah polanya digambar, minimal ada 2 orang untuk melakukan permainan. Sudah mati atau melemparnya gaco itu lebih dari kotak, nanti biasanya diganti oleh pemain berikutnya. Jadi harus minimal ada 2 orang. Lalu siapkan gaco. Gaco itu seperti batu ataupun kereweng itu bisa. Jadi untuk gaco itu fungsinya untuk melempar di kotak 1 maupun kotak 2 ataupun selanjutnya. Jadi untuk gaconya itu adalah nanti dilempar. Yang pertama kalau main pertama itu adalah nomor ataupun kotak nomor 1. Kalau kotak nomor 1 sudah, nanti kotak nomor 2 dan seterusnya. Jadi kita harus memerlukan gaco. Lalu kemudian lempar gaco ke kotak 1 dan seterusnya. Apabila dalam melempar gaco melebihi garis kotak, maka diganti dengan pemain satunya. Jadi kalau misalnya Usweber harusnya melempar gaco ke kotak nomor 2, lalu gaconya Usweber itu lebih ke kotak nomor 3, itu bisa diganti dengan pemain yang satunya. Karena apa? Karena keluar dari kotak itu salah satu penyebab ataupun pergantian dari permainan tapak gunung. Jadi permainan yang paling cepat menyelesaikannya sebagai pemenang. Jadi yang paling menyelesaikan karena biasanya ini ada kotak sampai 9 ataupun 10. Jadi kalau sudah semua itu bisa disebut sebagai pemenangnya. Itu ya untuk permainan tapak gunungnya. Ada yang ditanyakan sampai sejauh ini? Ya, Mas. Gunungnya Ustadzah mempraktekkan. Untuk permainan tapak gunungnya tidak usah dipraktekkan ya. Nanti cukup untuk tugasnya mempraktikkan gerak menekuk serta gerak memutar. Jadi nanti bisa dikirimkan ke Usweber. Gitu ya. Kalau nanti Usweber suruh mempraktekkan permainan tapak gunung, nanti yang area atau yang tempatnya kurang luas nanti akan kesulitan untuk memainkan permainan tapak gunung. Itu ya Mas Rasa ya. Ya. Oke, tolong mikrofonnya dimainkan lagi. Ada pertanyaan lagi selain dari Mas Rasa sebelum Usweber memperlihatkan ataupun ya Mas Javier. Ini gambarnya Mas Javier kok enggak ada. Permainan tapak gunungnya itu berarti kalau misal mau ke kotak 1, kalau kelebihan itu berarti ganti orang lain toh, Us? Ya, jadi nanti kalau gaconya itu kelebihan waktu melempar nanti diganti oleh pemain yang satunya. Jadi tidak boleh melewati kotak. Misalnya kalau waktunya kotak 1 itu tidak boleh lebih dari kotak 1. Tugasnya apa, Us? Jadi nanti nanti ya tugasnya ya. Setelah ini Usweber ada video. Tolong disimak ya video dari Usweber. Sebentar, Usweber akan menayangkan contoh video gerak memutar lengan serta gerak menekuk kaki. Tolong disimak ya video dari Usweber berikut ini.
Sudah bisa melihat gambar dari Uspeber? Sudah. Sudah, oke. Uspeber putarkan ya untuk videonya ya. Tolong disimak untuk videonya. Jangan lupa untuk mikrofonnya tolong dimatikan dulu. Ini adalah contoh gerak memutar lengan. Jadi sikap siap, kaki dibuka selebar bahu lalu putar lengan. Yang kedua adalah contoh gerak memutar pinggang ataupun memutar tubuh seperti ini. Kaki dibuka selebar bahu lalu kemudian tangan ditaruh di pinggang lalu diputar. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Videonya kurang jelas. Ya, nanti ulangi ya untuk videonya ya. Oke, disimak lagi ya untuk videonya ya. Untuk yang selanjutnya adalah gerak menekuk kaki ke depan. Jadi siap-siap lalu angkat satu kaki ke depan. Untuk videonya ini jangan sampai terjatuh. Jadi harus selalu menjaga keseimbangannya waktu kita melakukan ataupun mengangkat satu kaki ke depan. Oke, yang selanjutnya adalah contoh dari mengangkat kaki ke belakang. Seperti ini contohnya. Jadi usahakan untuk keseimbangannya agar tidak terjatuh. Saya berulangi lagi ya untuk videonya ya. Semua jelas. Tolong disimak videonya. Yang masih mikrofon dinyalakan, tolong dimatikan dulu. Diva, Mbak Diva dengar suara Uspeber? Mbak Diva? Uspeber ulangi ya untuk videonya ya. Agar semua jelas, Uspeber ulangi lagi. Ini adalah contoh gerak memutar lengan. Yang kedua adalah memutar pinggang. Us, izin ke kamar mandi, Us. Us, izin ke kamar mandi. Oke, silakan yang ke kamar mandi. Ini adalah gerak menekuk ke depan. Jadi seperti itu gerak menekuk ke depan. Sedangkan ini adalah gerak menekuk kaki ke belakang. Untuk videonya sudah jelas semua. Apa perlu Uspeber ulangi lagi untuk videonya? Ada yang kurang jelas video dari Uspeber? Ya, Us. Sudah jelas semua ya video dari Uspeber ya? Tapak gunung. Jadi untuk selanjutnya videonya adalah permainan tapak gunung. Nanti seperti apa cara melompat serta melompat dalam permainan tapak gunung. Tolong disimak ya videonya. Yang masih masih mikrofon yang masih nyala, tolong dimatikan dulu ya. Kita simak bersama video permainan tapak gunung. Jadi seperti ini adalah contoh permainan tapak gunung. Jadi melempar gaco dulu, lalu kemudian melompat. Waktu bagian gaco misalnya berada di nomor 3, itu tidak boleh dilompati ataupun harus melompati kotak nomor 3. Karena apa? Karena gaco berada di
nomor 3. Seperti itu dari permainan tapak gunung. Nanti kalau setelah dari nomor 3, berarti urutannya nomor 4, nomor 5, serta berikutnya. Jadi untuk gaco waktu misalnya di nomor 2, jadi gaco tidak boleh dilompati. Jadi harus dilompati ya untuk letak gaco dari permainan tapak gunung. Saya berulangi lagi ya. Contoh permainan tapak gunung. Jadi dalam permainan ini ada gerak melompat serta gerak meloncat. Gimana? Ada yang mau mempraktikkan permainan tapak gunung? Untuk tugasnya nanti tolong untuk video dari gerak memutar lengan ataupun memutar tubuh ataupun pinggang serta permainan tapak gunung nanti tolong dipilih salah satu ya. Jadi kalau misalnya saya mau mempraktikkan permainan tapak gunung, silahkan. Yang mau mempraktikkan permainan menekuk kaki juga silahkan ya. Jadi untuk tugasnya nanti membuat video permainan ataupun gerakan yang Gus Feber contohkan tadi ya. Boleh gerak menekuk, memutar. Menekuk kaki itu kakinya ditekuk sampai ada suara kretek, Mas. Jangan sampai suara kretek, Mas Javier. Jadi cukup untuk terasa. Jadi seperti kaki itu tertarik. Jadi otot-ototnya tertarik itu adalah contoh dari gerak menekuk yang benar. Jadi usahakan waktu kita mengangkat satu kaki itu kita tidak terjatuh. Jadi untuk tugasnya silahkan dipilih salah satu contoh video dari Gus Feber itu ya. Kalaupun mau ataupun ya Mas Noval gimana? Kalau ada suara kreteknya berarti nanti patah Us. Ya, jangan sampai ada suara kletek ya. Jadi cukup sampai kita merasakan seperti ototnya tertarik itu sudah contoh gerakan yang benar. Itu ya. Untuk tugasnya saya berulangi sekali lagi ya. Jadi membuat video ataupun contoh gerakan seperti Gus Feber tadi. Boleh mengangkat satu kaki ataupun ya, gimana Mas Rasya? Enggak, untuk latihan soalnya tidak ada ya. Cukup membuat video. Jadi nanti bisa minta tolong ayah bunda ya untuk merekamkan waktu kita membuat video. Jadi untuk video tadi dipilih salah satu saja. Kalau Mas Rasya misalnya pengen melakukan video tapak gunung, jadi harus menggambar dulu. Oke, silahkan. Ya, enggak apa-apa Mas Rasya. Silahkan. Kalau yang pengen melakukan permainan tapak gunung juga tidak apa-apa. Jadi untuk videonya silahkan dipilih salah satu contoh dari Gus Feber tadi ya. Sampai ini ada yang perlu ditanyakan, ada yang kurang jelas tentang materi ataupun permainan tapak gunung ini? Ada yang kurang jelas? Tidak. Jadi saya berulangi sekali lagi ya. Untuk tugasnya jadi membuat video seperti Gus Feber. Boleh video gerak menepuk kaki serta memutar lengan ataupun memutar pinggang. Serta kalau ada yang kepengen membuat video permainan tapak gunung juga tidak apa-apa. Silakan. Jadi nanti kalau sudah seperti biasa bisa dikirimkan ke WA Gus Feber ya untuk videonya. Sudah jelas semua?
Sudah. Oke, ada pertanyaan? Tidak, adanya Mas Oke, Wirya. Mbak Tia. Mas Wirya ya. Iya. Jadi untuk tugasnya membuat video contoh dari salah satu gerakan dari Usweber itu ya. Usweber tunggu ya untuk videonya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran PJOK hari ini, tolong yang kameranya masih mati, tolong dinyalakan dulu. Ya, nyala Us. Sudah. Udah nyala Ustaz. Sudah. Ya, ini Sudah. nanti sinyal dari Usweber ini ya. Pasti menyalakan dulu. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan untuk pelajaran PJOK, Usweber akhiri ya. Setelah ini bersama Us Irma lagi ya. Terima kasih atas waktunya. Tetap jaga kesehatannya ya. Oke, Usweber akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Dadah semuanya. Oke, setelah ini nanti lanjut bersama Usi yang ke kamar mandi ataupun yang ingin minum atau makan silakan ya. Siapa lihat YouTube? Ya. Halo teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Us. Oke, suara Ustazah sudah terdengar dengan jelas. Bisa. Iya, Oke, selesai belum? Sudah. Iya. Iya. Benar, jelas. Sudah ini. Istirahatnya sudah. Iya, istirahat, Us. Us izin minum. Ya, Us silakan. izin minum. Silakan. Us nanti mau gambar apa, Us?
Nanti menggambar apa ya? Nanti dulu gambarnya sudah disiapkan alat-alat menggambarnya. Belum. Pak, itu nanti di jam ketiga gambarnya. Nanti boleh nggak? Apa? Gambar nanti boleh. Iya, gambarnya memang nanti. Ustazah, nanti gambar apa? Ya. Google Meet. Nanti setelah tapi nanti kita bareng-bareng dulu ya. Oke, karena seperti istirahat semuanya ya. Dinyalakan. Semua ya, dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat. Oke, semangat semua. Masih semangat. Alhamdulillah. Oke. Suaranya putus-putus. Bisa belajar sebentar ya. Sebentar. Nah, ini kondisinya Bisa tongsis. Bentar. Tolong. halo. Halo, Ustazah sudah. Suara masih putus. Suaranya Sudah. Tolong. Suaranya nggak. Halo. 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 Halo ya. Halo. Sudah. Putus suaranya Ustazah. Suaranya jelas Us. Sudah Us. Suaranya. Online. Makan. Suaranya Ah. Halo. Halo. Oke, karena kan kita sudah masih putus-putus ya suaranya Ustaz. Ya. Iya. Hari ini juga dari lagi. Sini apa sih? Apa nih? Ustazah ini kan sudah terlihat. Sudah terlihat. Sudah. Oke, bisa Ya. tulis peralaran pensil memakai Suaranya nggak kedengeran. suaranya enggak Us, bawa Nana itu pakai apa? Krayon apa pensil warna Us?
Warnanya bebas, pensil warna krayon boleh didol. Iya, Oke, nanti dulu ya untuk pewarna. suaranya nggak kedengeran. Mas Wia, balonnya bisa disimpan dulu. Balonnya bisa disimpan dulu, disiapkan pensil dan alat tulisnya. Karena kayaknya kita sudah lama nggak nulis bareng-bareng ya. Oke, sudah semua pensilnya. Pensil boleh, bolpen boleh. Lupa, Us. Apa Mas Al? Lupa bawa. Di print ya, Apa wes kalau ini enggak di Terus gimana, Us? Lupa bawa. ini diperhatikan ya. Diperhatikan dulu saja. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang wawancara. Nah, ada yang masih ingat nggak apa itu wawancara? Yang masih ingat apa itu wawancara? Catatan Wawancara antara narasumber dan juga pewawancara untuk cari sebuah informasi. Nah, karena kemarin kita sudah wawancara, langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang membuat pertanyaan. Nah, ini sebelum wawancara. Di sini Ustazah sudah punya 3 gambar. Ada gambar tukang kebun, ada gambar dokter dan perawat, lalu juga ada gambar penjual sayur. Nah, di sini ketiganya ini berperan sebagai narasumber. Karena narasumbernya ada 3, kalian bisa memilih salah satu. Yang bisa memilih salah satu. Halo? Kalian bisa memilih salah satu ya sebagai cepat. Suaranya kecil, Us. Suaranya kecil? Enggak kecil. Oke, kalian bisa memilih salah satu sebagai narasumber. Nah, kita akan belajar mewawancarai hari ini. Dokter. Membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Yang pilih dokter. Ada yang pilih dokter. Ada yang pilih tukang kebun. Aku dokter. Oke. Ya, kalian pilih salah satu ya. Saya penjual. Oh, oke. Ditulis. Ya, ditulis. Nulisnya seperti apa? Nulisnya seperti ini. Pakai cover. Ditulis. Enggak. Iya, Mbak, ini ditulis. Nah, Ditulis. jangan lupa tuliskan. Iya, tulis ini. Yang ini ya, mulai tanggal ini ya. Gimana suaranya putus-putus? Ditulis mulai yang tanggal ini. Itu adiknya siapa itu nangis? Ditulis mulai tanggal. Di buku tulis sama di buku gambar. Di buku ditulis ini di buku tulis ya. Ditulis di buku tulis. Nanti dikirim deh. Enggak, ini enggak usah dikirim yang ini. Ini kita larikan yang pertanyaan dulu. Tasya, kenapa tuh adiknya? Irma denger. Dengar, kamu berantem sama adikmu ya? Ya. Buku teman. Semuanya dengar loh. Di buku tulis ya, menulisnya di buku tulis. Ya,
Tulis dulu seperti Nulis apa, yang punya Ustazah itu. Tulis. Nulis ya. Guys, ini doang yang ditulis. Iya. Terus kan tadi kalian sudah milih siapa narasumber atau yang ingin kalian wawancarai kan sudah milih. Tulis di sini ya. Pengen Saya berdua tulis. ini. Us, Nah ini silakan tulis dulu. Ada tukang. kalau sama boleh. Us, kalau Nih. sama-sama Ada toh, ada itu. boleh. Terus Sebentar ya. kerjainnya gimana? Boleh. Ini ditulis di buku tulis ya. Nah, di sini kan sebentar, mohon maaf sebentar ya. Oh. Mohon maaf sebentar ya. Nah, kalian kan tadi sudah milih tukang kebun, dokter atau penjual sayuran. Nah, setelah memilih setelah tulis milih tidak usah digambar. Boleh. Kalau sama kalau sama boleh. Boleh. Gimana Mbak Ika? Sebentar yang lainnya. Mbak Ika dulu gimana Mbak? Sebentar yang lainnya. Itu yang sebelahnya dokter itu yang sebelah kiri itu apa? Oh, 10 Pak. Sebelah kiri yang ini tukang kebun, ini dokter dan perawat, ini penjual sayur. Tukang kebun, dokter, penjual sayur. Aku yang dokter pasti. Pilih. Berarti kalau yang pilih dokter, narasumbernya ditulis dokter. Dokter aku. Oke, berarti ditulis di sini ya sebagai narasumbernya. Yang milih tukang kebun, di sini ditulis tukang kebun. Kalau yang memilih penjual sayur, di sini ditulis penjual sayur. Sama dengan Ustazah juga tidak apa-apa. Sudah semua menulisnya? Belum. Sudah. Wawancara itu Yang topik wawancara ini berarti hal apa yang ingin kalau untuk topik wawancara ini hal Buat jual sayur ya, Us. yang lainnya bisa dimatikan dulu ya mikrofonnya. Yang lainnya bisa dimatikan dulu mikrofonnya biar suara kalian dengar. Nah. Oh, Oke, untuk berarti wawancara nanti diisi apa? aku nunggu mamaku dulu, Us. Iya, nggak apa-apa. Sekarang diperhatikan dulu ya, Mas. Diperhatikan dulu, nggak apa-apa. Nah, lalu untuk topik wawancara ini diisi apa? Topik wawancara ini diisi hal atau sesuatu yang kalian tanyakan kepada narasumber. Nah, misalkan ada yang narasumbernya tadi tukang kebun. Nah, kalian ingin menanyakan tentang apa kepada tukang kebun, ditulis di sini di topik wawancara. Kalau yang menulis dokter, apa yang ingin kalian tanyakan kepada dokter? Nah, tentang apa kalian tulis juga di sini. Karena Ustazah ini kan penjual sayur narasumbernya, Ustazah ingin menanyakan tentang cara berjualan. Contohnya seperti ini ya. Oke, sudah menemukan topik wawancara semua? Sudah, tapi yang dokter. Enggak apa-apa. Oh, saya belum gambar. Aku Saya yang belum dokter. warnai, saya belum gambar. Saya nggak ada buku. Enggak Lupa di rumah. Enggak apa-apa, Mas Al. Nanti enggak Cara apa-apa. merawat manusia. Dokter Imran cara merawat manusia. Ini sudah menemukan topiknya Mbak Rita? kalau itu cara
Kalau yang dokter, satu gimana Mbak Asita? tanyain dia. Wawancara itu apa? Aku lupa. Topik wawancara itu hal yang ingin kamu tanyakan kepada narasumber. Kamu ingin menanyakan apa kepada narasumber? Nah, kamu tulis di topik wawancara. Buku ketinggalan. Ya Mbak. Buku ketinggalan. Mbak Farah yang ketinggalan? Oh, nggak apa-apa. Jadi diperhatikan ya. Ini diperhatikan. Dia gimana? Farah gimana ya kok bukunya ketinggalan? Ya. Sudah Kalau topik wawancaranya dokter itu cara memeriksakan Boleh. Cara memeriksa boleh. Selamat tanaman dan tumbuhan boleh. Minta tolong mikrofonnya dinyalakan dulu ya, Mas Al, halo. Minta tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Terus cara merawat tanaman dan tumbuhan boleh. Boleh, boleh. Boleh Mbak Rita. Mas Ria sudah menemukan topik dan narasumbernya? Sudah, saya sudah. Yang dokter aku. Oh itu Mbak Ria. Mau nanya, saya yang penjual sayur. Ya. Saya mau nanya, Ya silakan Mas Raffi. kok saya kayak ngeliat kesalahan jauh sama gambarnya penjual sayur? Kesalahan apa? Ada buahnya ya? Kereta biru di bawah tangannya penjual sayur. Itu kereta biru. Apa enggak? Ya, udah keanehan, Us. Kok ada Ini toh. Ini Itu bukan timbangan. kereta. Itu timbangan ya, bukan kereta. Oh, timbangan. Kayak kereta. Terus di tempatnya Bukan timbangan aneh ya, itu ada Bang. wortelnya atau Us? Us itu digambar apa enggak gambarnya? Apa ya yang ditimbang? Us itu Us itu terserah mau Gambarnya pilih nggak yang usah mana atau Us? digambar. Us. Nggak usah digambar. Ya, terserah. Aku nanti Nggak usah mau gambarin gambar. yang tengah. Dokter. Semuanya bentar-bentar. Mas Raffi sudah menentukan narasumbernya siapa? Penjual sayur. Penjual sayur. Oke, topik wawancaramu apa Mas Raffi? Berapa harga sayur? Berapa harga sayur? Ya udah boleh lah, boleh. Harga sayur ya. Yang lainnya sudah menentukan semua topik dan narasinya. Ini Mas Abraham. Sebentar, satu ya kalau bertanya. Pada bingung ini nanti. Ya. Iya Mas, iya Mbak Kansa dulu. Mbak Kansa gimana? Tadi mau tanya apa Mbak Kansa? Keluar aja. Mbak Afika, mau Mbak Kansa, angkat tangan aja. Ya Mas Alfa, kenapa? Boleh, saya udah. Boleh. Semua sudah ya? Sudah menentukan narasumber dan juga topiknya ya? Nggak bisa. Sudah.
Nah, juga sudah. Udah saya. Sudah ya. Saya belum. Kalau menentukan topik wawancara dan juga Saya belum. 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 Iya. Kalau belum dikerjakan nanti dulu. Belum saya belum. Saya belum Mas Al, belum saya. Belum bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Biar tidak mengganggu teman yang semua ya. Lalu sudah kalian tulis di bawah itu daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan. Pertanyaan itu bisa kita buat dengan kata tanya yang dijadikan kalimat. Terus ditulis. Ini menulisnya sesuai dengan narasumber dan topik kalian ya. Nah, karena kan tadi Ustazah kan topiknya cara berjualan dan narasumbernya penjual sayur. Di sini Ustazah bikin daftar pertanyaan. Apa saja sayuran yang Bapak jual? Nah, daftar pertanyaan ini berarti berisi hal-hal apa saja yang ingin kalian tanyakan kepada narasumber. Yang kalian kepada narasumber, ya kalian tulis di daftar pertanyaan. Nah, menulis daftar pertanyaannya berarti sesuai dengan topik dan juga narasumber kalian ya. Nah, kalau ada yang kotor berarti pertanyaannya berbeda. Terus ini terserah menulis apa. Iya, terserah. Yang penting harus sesuai dengan topik wawancara kalian. Sudah menemukan salah satu daftar pertanyaan? Ustazah, kayak Ustazah boleh nggak? Yang daftar pertanyaan yang semuanya itu loh. Boleh. Kalau narasumber dan topik. Halo Mas Bahrul. Oh iya Mbak, gimana Mbak Ais ya ini yang tanya? Tukar. Kenapa? Ini nanti nggak usah dikirim. Gimana Mbak Sena? Oh, kalau penting aja terus. Nanti tugasnya bukan yang ini. Nah, ini kan kita hanya berlatih membuat daftar pertanyaan bersama. Halo, Mas Bahrul, ada? Tulis. Ada pengen tanya? Iya, Mbak Ansa. Itu. Tulis. Tadi kamu sudah menemukan narasumber. Narasumber kamu siapa, Mbak Ansa? Tidak mau aku. Bukan sayur aja. Mbak Ansa. Di sini nggak angkat tangan. Nanti saya panggil dan menyalakan mikrofon ya. tanya Ada di mana Mbak Afrika? ada waktunya. Terus narasumberku tukang kebun. Terus
Daftar pertanyaan kamu apa? Bagaimana cara merawat tumbuhan dengan baik dan benar? Oke, itu boleh. Itu boleh, Mas Wirya. Mas Wirya, kamu sudah? Sudah. Oke, narasumber kamu siapa? Penjual sayur. Narasumberku Ya, penjual sayur. Benar. Ustazah masih tanya ke Mas Wirya ya, sebentar. Topiknya apa, Mas Wirya, punya kamu? Topiknya? Halo? Cara berjualan. Sama ya. Oke lah, nggak apa. Oke, Mbak Kansa, terima kasih Mas Wirya. Mbak Kansa gimana? Aku juga penjual sayur nggak apa. Nggak apa-apa. Kalau penjual sayur, daftar pertanyaannya seperti punya Ustazah ini nggak apa-apa. Ya, gimana Mbak Aisyah? Mbak Aisyah ini mau tanya kayaknya. Bisa dinyalakan mikrofonnya, Mbak Aisyah? Nggak jadi. Kok nggak jadi? Oke, Mbak Aisyah sudah? Sudah. Oke, ada yang masih bingung nggak untuk membuat daftar pertanyaan? Enggak. Enggak. Mbak Kia masih bingung nggak Mbak Kia? Pertanyaan itu semua ditulis ya, Enggak harus semua. Kalian sesuai jawabannya itu sesuai yang kalian ingin tanyakan. Sesuai yang ingin kalian tanyakan. Ya. Yang daftar pertanyaan itu terserah ya nanyanya apa. Ini ditulis apa bagus? Terserah nanyanya apa. Yang penting daftar sesuai dengan topik wawancara ya. Terus ini ditulis. Ya. Mas Devandra, halo Mas Devandra. Halo Mas Devandra. Dari tadi belum menyalakan kameranya kayaknya ya Mas Devandra. Oke. Untuk membuat pertanyaan, siapa yang masih kesulitan, siapa yang masih bingung? Yang ditulis satu nggak apa-apa ya. Oh, saya sudah. Satu. Oke, good. Oke. Good yang sudah. Nah, jadi tentukan dulu untuk sebelum wawancara itu tentukan dulu topiknya apa. Setelah menentukan topik, kita cari narasumber yang tepat. Kita cari narasumber. Setelah itu kalian bisa membuat daftar pertanyaan ini apa saja yang ingin kalian tanyakan kepada narasumber. Pertanyaan ini bisa menggunakan kata tanya yang disusun menjadi kalimat. Di sini yang utama bold ini kata tanya. Nah, ini kata tanyanya, lalu disusun menjadi kalimat. Jangan lupa untuk membuat kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Di daftar pertanyaan untuk wawancara ini harus sesuai dengan topik wawancara. Daftar pertanyaannya harus sesuai dengan topik wawancara ya. Sebenarnya, terus kemudian ini menampilkan lagi sebenarnya. Ada yang masih kebingungan untuk membuat daftar pertanyaan? Saya Insya Allah tidak ya. Nggak apa-apa, kalau ini nggak apa-apa. Nanti bisa dilanjutkan. Aku sudah. Ya.
Ini untuk tugas kalian nanti yang wawancara. Belum terlihat ya? Bentar. Kalau sudah bisa semua ya untuk membuat catatannya. Bentar ya. Oh, nggak bisa ya? Mana Us? Bentar ya, bentar. Masih loading. Coba kirim aku ya. Belum lihat ya. Kok lama ya belum terlihat? Oiku. Apa itu tadi? Lagu. Siapa yang nyalakan lagu tadi? Oke, ini untuk tugas kalian. Saya ya. BTS Nggak mendadak. apa. Udah, nanti dulu lagunya. Nah, ini sudah terlihat semuanya ya. Sudah terlihat semua. Nah, ini untuk tugas kalian hari ini. LKPD-nya nanti juga akan dikirimkan ke grup. Itu juga dikirimkan di WA. Nah, tugasnya hari ini apa? Nah, kita kan sudah mempelajari wawancara. Nah, sudah tahu itu apa itu pewawancara, apa itu narasumber. Nah, tadi juga sudah belajar membuat daftar pertanyaan. Nah, tugasnya hari ini nanti kalian akan melakukan wawancara dengan narasumbernya orang tua kalian. Narasumbernya orang tua. Kalau misalkan orang tuanya masih bekerja, kalian ingin melakukan wawancara dengan kakak atau dengan yang hobinya juga nggak apa-apa. Sudah punya kakak kandung. Nggak apa-apa, boleh. Nggak harus dengan orang tua, pokoknya dengan keluarga kalian ya. Ustadzah. Ya, Mbak. Sini. Sini. Apa tugasnya itu Mas? Harapnya sama ya, ini untuk tugas nanti. Ustazah jelaskan dulu ya. Ustazah jelaskan dulu. Tugasnya nanti apa? Kalian melakukan wawancara. Nah, dengan tema merawat tanaman di musim pandemi. Temanya ini merawat tanaman di musim pandemi. Nah, langkah-langkahnya seperti yang sudah kita lakukan tadi. Tema ini sama seperti topik wawancara. Terus kalian tentukan narasumbernya siapa. Setelah sudah, kalian buat daftar pertanyaan, 5 daftar pertanyaan. Menggunakan kata tanya apa, bagaimana, siapa, kapan, dan berapa. Tadi kan kita sudah belajar membuat daftar pertanyaan ya. Nanti kalian membuat daftar pertanyaan dengan topik ini. Topiknya merawat tanaman. Setelah itu kalian bisa melakukan wawancaranya dengan bahasa Indonesia yang tepat. Wawancaranya nanti boleh direkam. Nah, harus direkam ya. Rekamannya boleh dalam bentuk voice note atau suara atau rekam video juga boleh. Nah, hasil wawancaranya nanti bisa dituliskan di sini. Ini nggak harus di print, ini kalian nulis di buku juga tidak apa-apa. Nama pewawancara berarti kan kalian yang menanyakan. Nama narasumber, orang yang memberikan informasi kepada kalian siapa, kalian tulis di sini. Lalu waktu, tanggal, dan juga jamnya. Selanjutnya tempat. Nah, kalian melakukan wawancara di mana? Ditulis tempatnya. Sebelum melakukan wawancara, kalian buat dulu daftar pertanyaannya. 5 daftar pertanyaan menggunakan kalimat tanya, menggunakan kata tanya yang tadi ya. 5 daftar pertanyaan yang bisa tulis di kolom. Selanjutnya kalian melakukan
Selanjutnya kalian melakukan wawancara. Wawancaranya nanti direkam, boleh dengan rekam suara atau video. Nah, setelah selesai, kalian tulis jawabannya di kolom sampingnya. Gitu ya. Ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua ya? Siap untuk melakukan wawancara hari ini nanti? Siap untuk melakukan wawancara hari ini? Belum ada yang jawab? Topiknya kan sudah bukan. Kalian nanti juga membuat daftar pertanyaan. Untuk wawancara ada yang ditanyakan lagi? Oke, Mas Akira sudah bikin banyak daftar pertanyaan ya. Juga Mas Akira. Nanti kalian bikin daftar pertanyaan lagi dengan topik yang di LKPD ini ya. Oke. Ada yang ingin bertanya silakan. Kalau tidak kalian nah ini ya bisa menyiapkan dulu alat buku gambarnya ya, buku gambar dan juga penggarisnya. Sebentar ya, yang bisa siapkan dulu. I hope you're happy. I hope you're happy, but not like how you with me. I'm selfish. Siapa yang nyanyi ini? Oke. Nanti untuk wawancara sudah paham semua ya anak-anak ya? Oke, sudah disiapkan buku gambarnya? Sudah. Karena kita akan membuat gambar dekoratif, motif hias, tumbuhan. Terus gambar apa? Gambar apa ya? Gambar apa ya? Belum gambar. Jawabannya terserah aja, Us. Ya, sebentar. Sebelum gambar, Ustazah minta buku gambarnya atau kertasnya itu diberi garis tepi menggunakan pensil ya. Gunakan pensil dulu. Garis tepinya 4 cm. Dikasih ini nih. Misalkan ini kertas Ustazah ya. 4 cm jaraknya ya. Gimana dong, Us? Bikin garis tepi sebentar. Di Ustazah. Ya. Di itu toh, Us. Yang kayak dulu yang gambar ikan itu toh, yang di sini-sini toh, Us. Iya. Nah, nanti bikin garis tepi dulu. Sebentar. Saya contohkan. Garis tepinya diberi jarak 4 cm. Nah, jadi diukur penggarisnya ini untuk mengukur dan menggaris nanti. Nah, ini misalkan ini ya, ini kan kertasnya Ustazah. Ini kertasnya Ustazah. Ya. Ustazah garisi di sini 4 cm. Jadi jaraknya antara pinggiran kertas dan garisnya itu 4 cm. Kasih tanda dulu. Oke. Enggak dikasih garis boleh nggak, Us? Kalau dikasih garis malah lebih rapi nanti. Nggak apa-apa, dikasih garis ya. Ada penggaris Mas Novel? Saya kan punyanya gimana? Dikasih garisnya. Bentar. Itu jangka sorong enggak? Enggak butuh jangka sorong kok. Nah, jadi seperti ini ya. Garisnya buat apa?
untuk menggarisi ini untuk, nah kelihatan nggak ya jarak antara pinggiran kertas dan garisnya ini 4 cm. 4 cm. 4 cm. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Pakai pensil dulu saja. Pakai nanti kita membuat gambar dekoratif, gambar hias, motif tumbuhan. Jadi kita kayak bikin bingkai. Nanti bingkainya kita hias. Nah, nanti kita hias bingkainya menggunakan gambar tumbuhan. Ya, Mbak. Itu yang bagian garis buka itu 4 cm itu digunting. Nggak usah digunting, digaris saja menggunakan pensil ya. Nggak usah digunting. Ini Mbak Diva kayaknya masih ada penggaris ya, Mbak. Oh, saya ini, Bos. Oh, saya ini. Iya, masih. Oh, sudah. Kayak gini. Ais, Ais, Ais. Oh iya. Ya. Itu Mas harusnya apa kita jadi jaraknya lebar. Ini. Sudah semua. Jaraknya ini jaraknya ini apa? Lebar. Mbak Sena gimana? Jadi kayak figura gitu. Bentar, ini gurunya Ustazah ini gambarnya belum terlihat. Bentar ya. Sinyal Ustazah sedikit kurang bagus. Kayak gini. Halo. Kayak gini, Us. Iya, iya. Iya, kayak punya Mas Raffi. Wah, jadi kelihatan ya. Ayo, Us, dilanjutin. Sudah semua.
Ya, Mbak Vita ya. Segini. Iya, kayak gitu ya. Nah, kalau sudah bikin garis tepi semua, kita bisa mulai hias garisnya. Terus kayak gini toh. Ya, nanti kita hias pinggirnya ini pakai pensil dulu ya. Nah, bisa kita hias dengan motif tumbuhan. Tumbuhan itu yang paling gampang kita gambar di sana. Kelihatan nggak ini? Kira-kira nanti ditambah seperti ini. Dulu pakai pensil dulu. Nah, kita hiasnya itu mengikuti garis tadi yang sudah kita buat. Aku nggak kelihatan. Oh, tadi kayak gimana? Oh, iya, barang boleh. Terserah. Ya, sekarang menghiasnya. Nah, menghiasnya mengikuti garis tapi yang sudah kita buat. Oke, kira-kira kan kalian akan menggambar apa? Hewan boleh. Menemukan hewan boleh, bunga boleh. Benar ya? Yang lain sudah menemukan. Ini kelihatan nggak yang punya saja kalian? Nah, hiasnya nanti kalian ikuti garis tepi yang sudah kalian buat. Sudah jadi gambar saja. Nah, gambar tambahin Mas mengikuti garis tepi kalian yang kalian buat. Itu emang kan gambarnya hari ini, Mas. Ya dong. Cepatlah. Cepat sekali. Dipasang di situ. Nah, kalian penuhi garisnya. Bukan di buka. Kalian sudah memenuhi garisnya ini nanti. Adiknya siapa yang nangis tadi? Kira-kira ada yang sudah mulai menggambar? Mbak Cia, bagaimana Mbak Cia? Motif
Yang penting gambar kalian nanti memenuhi garis tepi. Jadi kita kayak bikin figuran. Mbak Adila gimana ide untuk menggambar? Belum. Belum. Aku sudah. Sudah. Harus kan ada ya matahari. Ini ya. Nah, kalau sudah selesai digambar nanti, bisa diwarnai. Oke, yang lainnya ada yang udah menemukan ide untuk menggambar apa? Belum. Saya Belum. juga. Yang paling itu menggambar pembinaan. Gimana? Gimana? Mana Mbak Rika? Nah, Mbak Kansa. Gambarku nanti ya. Hanya Mbak aku. Kenapa Mbak? Kok nanti? Sekarang boleh loh. Gak apa-apa, nanti juga nggak apa-apa. Mbak Cia, gimana Mbak Cia? Kalian bisa pakai pensil dulu, habis itu nanti kan ditebeli, terus dikasih pewarna. Mbak Aya bagaimana? Sudah menemukan ide untuk menggambar? Gimana Mbak Aya? Terus gambar rumah boleh. Rumah. Nah, kita bikin motif gambaran. Nah, ini kan tadi sudah bikin apa garis tepi. Nah, nanti gambarnya kalian mengikuti garis tepi yang kalian buat. Di tengahnya boleh kosong, nggak apa-apa. Itu Mas Raffi kayaknya serius sekali. Oh, berarti tulisnya kosong. Iya, tengahnya dikosongi dulu, tidak apa-apa. Mbak Diva, bagaimana Mbak Diva? Masih? Oh, Gimana? Sudah ada gambaran, mau menggambar apa? belum, masih Masih bingung. bingung. Ini gambarnya terserah, tapi gambarannya nanti memenuhi garisnya, mengikuti garis tepi yang sudah kalian buat tadi ya. Kalau sudah, nah nanti garis tepinya bisa dihapus, diisi dengan gambaran kalian. Gambarnya bebas, boleh gambar apa saja.
Jadi kita kayak bikin bingkai nanti. Nah, kalau sudah bikin gambaran, ini sudah pakai spidol biar bisa terlihat. Terus garis tepi yang kita buat pakai pensil nanti bisa kita hapus pelan-pelan biar ada garisnya. Oh, selesai jam berapa? Jadi kita kayak bikin bingkai nanti. Jam 10. Selesainya jam 10. Mbak Afika, kucingmu masih di depan kamera. Enggak apa-apa. Akhirnya kamu sudah menemukan, sudah membuat gambar. Gambar apa kamu? Bisa lihat tak? Nah, jadi nanti kita kayak bikin bingkai gini ya. Ini harus dipenuhi. Mbak, gimana, ada yang kesulitan enggak? Ada yang kesulitan? Mbak Atifah ini kayaknya bingung. Boleh nggak gambar flamingo? Gambar apa? Gambar apa Mas Abram? Gambar flamingo. Flamingo, oh yang bengong itu kok boleh. Boleh, motifnya bebas. Yang penting gambarnya itu memenuhi bingkainya ya. Boleh nggak? Boleh Mbak. Mbak. Oh, Wah, udah jadi nih punya Mbak Vika. Oke, nah nanti dipenuhi ya Mbak Vika. Setelah itu, setelah kalian gambar bisa diwarnai juga. Mbak Sena, kamu sudah menggambar Mbak Sena? Mana Mbak Sena? Sudah belum Mbak Sena? Belum. Belum. Sudah dapat ide mau menggambar apa? Bingung. Bingung? Kelihatan nggak ya ini? Kelihatan nggak ya? Nah, nanti setelah itu bisa kalian beri warna juga. Oh, sebenarnya Mbak Aina, kita kertas biasa. kalian boleh di buku gambar biar nggak hilang nanti. Boleh di buku gambar, di kertas biasa juga boleh. Kertas biasa ya. Bagaimana Mbak Aina? Ya, kertas polos yang nggak ada garisnya ya. Warnanya bebas, boleh pakai spidol, boleh pakai krayon, boleh pensil warna. Mbak Aina tadi mengangkat tangan, bagaimana Mbak Aina? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh nggak, Us? Apa? Gimana? Kalau gambar singa, gajah, berapa? Boleh. Nanti bisa buat tren gini, singa, jerapah, gajah. Boleh nggak, Us? Kalau bisa boleh. Boleh ya. Itu adiknya siapa ya? Aha. Akhirnya Mbak Sena. Kalian bisa warna setelah gambar. Us, boleh digambar nanti toh. Tapi seperti ini. Nanti boleh. Sekarang bikin garis tepinya dulu juga boleh. Ini Mas Raffi serius sekali dari tadi. Mbak Aisyah, halo.
Mbak Aisyah, sudah dapat ide mau menggambar apa nanti? Iya, aku nggak bisa. Belum. Bisa, nggak boleh bilang nggak bisa. Belum bisa, kita belajar sama-sama. Saya juga masih belajar. Oh, saya spidol boleh. Boleh. Saya juga masih belajar loh ini. Kita belajar bersama-sama. Ada yang sudah selesai menggambarnya? Barang-barang apa yang belum ada, Mbak? Sama ayahku tadi belum dibilang Kak Alek. Oh, belum. Nggak apa-apa. Nanti bikinnya nanti nggak apa-apa. Mbak Cia, gimana Mbak Cia? Keluar saja. Us, gini ya, Us. Oke, boleh Mas Noval, boleh. Sebentar ya. Bagus gambarnya. Bilangnya apa? Mataharinya. Ya, bagus malah. Dengan awannya. Warnanya matahari ya, Pak? Warna matahari. Masa. Iya. Satu udah Mbak, satu. Itu 2 tambah ini. Saya keluar ya. Mas Akira gimana? Sudah dapat ide menggambar? Dulu, Bos. Nanti kalau gambarnya nanti boleh. Boleh, nanti boleh. Nanti boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kenapa keluar dulu itu tadi? Hah? Kenapa? Video sih gitu. Kan nggak tahu di video. Saya sama dulu. Habis ini kan mau jam 10, selesainya jam 10 kan? Selesainya jam 10. Ditambahin kayak hewan gitu, Bang. Gimana Mbak Ra? Boleh Sudah selesai. hewan gitu.
Iya. Coba lihat punyamu Mas Novi sudah selesai. Ini. Oh, sudah. Oke. Itu nanti bisa ditambahi warna ya. Ya, Us. Nah, yang belum menggambar nanti bisa dilanjutkan. Boleh ditambah hewan. Boleh ditambahi hewan, boleh. Nanti kita kayak bikin bingkai. Ini tadi punya Ustazah juga belum selesai. Ayo. Mas. Pas nggak manja. Mbak Diva. kamu Mas Akira, gambaranmu sampai mana Mas Akira? Oh, saya sudah. Oh, gambar hewan ya. Oke. Coba perlihatkan, coba semuanya perlihatkan dulu ya gambarannya. Perlihatkan dulu. Mas Bahrun, gambaranmu. Oke, bagus ini. Oke, terima kasih. Karena semuanya sudah menggambar. Us. Kayak gini kan? Iya, Mas Vino. Iya. Ya, betul sekali kayak gitu ya. Nah, oke. Oke ya, karena semuanya sudah menggambar, bisa dilanjutkan setelah ini menggambarnya. Yang belum mulai menggambar, boleh menggambarnya nanti juga boleh. Kita ucapkan hamdalah bersama untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Hanya boleh dilanjutkan nanti sebelum Ustazah tutup. Kita berdoa dulu ya, Menggambarnya bisa dilanjutkan nanti. Oke, pensilnya ditaruh dulu semuanya, teman-teman. Taruh dulu, kita berdoa dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.